Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wal nahdah. Rekan-rekan yang saya hormati, kita akui Habib Rizik hebat, mampu menarik massa kumpul di Monas 1 juta lebih, lebihnya berapa lah, 1 juta lebih pokoknya. Tapi itu sama sekali bukan tanda-tanda Nahdhah al-Islamnya, kebangkitan, bukan. Kenapa? Ya banyak faktornya. Kalau saya ceritakan ya ada yang rahasia, ada yang bukan rahasia. Satu, ada yang biayain. Dua, ada agenda politik, ada yang sedang nunggu dibelokkan, nunggu di tikungan. Ada lagi yang balas dendam, ingin balas dendam. Walhasil sama sekali niatnya bukan Nahdhah Islamnya. Saya akan tanya wartawan, saya katakan bukan kebangkitan Islam. Kenapa Pak? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Kalau betul-betul kebangkitan Islam, kebalik, tidurnya di lapangan, sholatnya di masjid. Itu sudah jelas sekali. Belum lagi Rizik dengan menggunakan orasi yang provokator, yang bersifat berbau politik dan bergaul mencaci maki orang lain yang tidak sependapat. Said Akil bego, Gus Dur buta mata buta hati. Apa itu tujuannya baiknya enggak itu? Orang ngomongnya gitu apa tujuannya baik kira-kira? Nah, jadi waktu itu enggak benar Mas bahwa PBNU mayoritas mendukung, enggak. Mayoritas ikut saya. Ada 1-2 yang ke sana ada. Yang paling mayoritas sikap saya ketika mau menghadap PBNU, mau datang, saya tolak. Kenapa? Kalau saya terima, nanti keluar dari kantor PBNU, umat Islam di tangan saya. Gitu nanti Rizik ngomongnya, termasuk NU di tangan saya. Itu Imam Akbar kan, Imam Akbar. Ya Allah. Nah, tandanya apa lagi? Imam besar. Maka kalau saya terima akan ngomong gitu. Saya nggak terima. Siap, ada yang usul, ya, sekjen lah. Gimana kalau kita terima saja? Silakan di luar, jangan di PB. Kalau yang teman ketemu komunikasi politik lah, silakan di luar, jangan di luar PB. Alhamdulillah, sikap saya benar, sangat benar sekali. Yang saya pilih itu menggunakan apa? Menggunakan intuisi, bukan menggunakan rapat, berdebat dulu dengan teman-teman, kemudian saya ngambil sikap. Enggak. Ketika menghadapi 212, saya tidak melakukan rapat. Saya menolak Rizik itu tidak melalui rapat, tapi intuisi. Intuisi itu kasful ghaib lah, dikatakan kasful ghaib. Ya, nurun mubashir yakdzibu ala qalbi man yasha. Cahaya yang direct, ya, direct from Allah kepada siapa yang ia kehendaki. Jadi ada empat. Pertama, gharizah, insting kecerdasan rasa ya. Tapi insting paling rendah. Kenapa? Binatang pun punya insting. Anjing paling hebat instingnya anjing. Cari narkoba atau ada bom di mana. Nomor 2, firasat. Nomor 2, awatif, feeling. Orang tua atau kita sendiri kadang dapat feeling yang ini akan nggak enak, ada bahaya atau. Nomor 3, firasat banyak benarnya. Ittaqwa al-firasatil mu'min, hati-hati dengan firasat orang mukmin. Tapi firasat ini
sering dicampuri hawa nafsu. Apa? Hari ini saya maunya saya hari ini jangan hujan. Firasat saya hari ini nggak hujan nih, karena ente maunya nggak hujan. Bukan firasat, berarti ada kemauan ente itu. Hari ini hujan, karena itu maunya hujan hari ini. Hari ini anak ini bagus nih jadi menantu saya nih. Itu bukan firasat, karena ente ingin punya menantu dia. Yang paling benar adalah hadas intuisi, yaitu cahaya yang langsung diberikan oleh Allah kepada siapa ia kehendaki. Orang yang paling hadasnya tajam adalah Gus Dur. Hadas tajam. Mengko aku jadi presiden, itu baru dioperasi syarafnya. Kita orang 5 dalam kamar, saya Pak Muhammad, Pak Saiful, Pak Wisnu ketua Golkar Jawa Tengah, Pak Cakrawardaya Menteri Koperasi, dan Pak Harto. Ini gue sudah konslet ini, udah konslet. Mengko aku bakal jadi presiden, konslet gue sudah, gak mungkin. Kedua, ngomong sama pengawal menjadi presiden, siapa namanya, Kombes Sutarman, mengko saya bakal jadi Kapolri. Yang benar Pak, jangan bercanda Pak, betul ya Kapolri. Ngomong ke saya, baru gue jogging jalan-jalan, mampir pagi-pagi minta air putih, tidur, saya buka AC tidur, ngorok malah. Begitu bangun, Kang Said mengko nak samene wis umur 56 jadi ketua PBNU. Betul, saya terpilih PBNU umur saya 56 di Makassar. Walhasil inilah namanya intuisi. Ada acara mengenang, temanya mengenang Jenderal Simatupang. Narasumbernya 2 Muslim, Gus Dur dan Jenderal Rudini, yang 2 Katolik karena yang dikenangkan orang Katolik, yaitu Yakub Utama dan Romo Muji Sutrisno. Yang 3 sudah di atas di panggung, Gus Dur di bawah, nggak mau terus naik. Tidur berkeringat sampai nyenyaknya, tidur nikmat, ngorok. Begitu giliran Gus Dur terakhir, saya bangunkan. Ini belum presiden, belum, masih ikut PBNU dulu. Saya bangunkan, Gus, panjenengan Gus. Omongannya orang 3 dikomentari semua. Ya, jadi ya banyak sekali lah hal-hal yang bersifat seperti itu. Ini operasi naga hijau, sebenarnya naga merah. Sampai Faisal Tanjung pun Panglima waktu itu ngundang Gus Dur, diajak makan. Apa Gus? Operasi naga hijau ya, udah obok-obok Cipasung. Nanti naga merah apa? Ya PDI dia obok-obok. Betul kan? Tidak lama Desember Muktamar Cipasung, NU dikuyo-kuyo, Juli, bulan Julinya PDI diserang kantor PDI. Itu naga. Nanti akan naga kuning, apa? Cina jadi korban. Mei kan? Walhasil itulah namanya intuisi. Insya Allah, selama kita mengambil keputusan, tidak ada kepentingan demi NU saya, bukan kepentingan saya. Insya Allah banyak benarnya. Allah akan memberikan petunjuk yang benar. Tidak ada kesempatan untuk rapat, tidak ada waktu untuk berunding dengan teman-teman. Tidak, saya mohon petunjuk langsung dari Allah. Saya sikapi dengan seperti itu. Saya tolak Habib Rizik mau bertemu ke PBNU. Walhasil barangkali itu salah satu intuisi itu, contoh kecilnya itu seperti itu. Apalagi kalau bisa orang-orang soleh yang punya intuisi luar biasa, banyak sekali cerita-cerita seperti itu kan. Itu orang sudah tajalli, sudah melihat apapun yang dilihat merupakan manifestasinya Allah. Kemudian dari kacamata tasawuf, itu jadi tasawuf adalah puncaknya perjalanan intelektual. Waliya'lamal ladzina utul ilma al-haq min rabbik, kebenaran harus dengan ilmu pengetahuan.
fayu'minu bih, beriman. Ilmu dulu baru beriman. Quran ini Quran, ilmu dulu baru fayu'minu bih. Setelah beriman belum cukup, ilmu dan iman belum cukup, fatukhbita lahu qulubuhum, hatinya bersih. Jadi orang yang sempurna itu adalah berilmu, berlogika, cerdas, beriman pada Allah. Setelah beriman dan berilmu, hatinya bersih. Perjalanan intelektual puncaknya adalah intuitif tadi, atau ma'rifat lah. Kemudian yang ketiga apa? Nilai-nilai. Justru nilai-nilai universal itu adanya dari hati. Teori boleh, benar juga, tapi kata Ghazali, akal sering salah. Akal sering salah. Cara akal dulu, cara akal. Kita tidak bisa mencapai 100% kecuali melewati 50%. Paham nggak? Kita tidak bisa mencapai 100% kecuali melewati 50% dulu. Apa benar? Sekarang enggak. Ayo, blekicot balapan dengan saya, dengan kita. Ayo, dengan balapan dengan kita. Kita tidak akan mencapai 100% kecuali 50% dulu. Kira-kira kita kalah nggak itu? Sekarang blekicotnya udah jalan. Blekicotnya sudah jalan 1 meter. Kita nggak bisa ngejar. Menurut akal nggak bisa. Karena begitu saya mengejar, berarti udah melangkah. Begitu saya mengejar, mereka melangkah. Misalkan geser 5 cm lah. Saya tidak bisa menghabiskan 5 cm kecuali separuhnya dulu. Berarti saya baru 2,5 cm. Mereka udah jalan lagi udah. Jadi kita tidak bisa mengalahkan blekicot kalau kita tidak mulai bersama. Karena tidak mungkin mencapai 100% kalau tidak 50% dulu. Itu akal. Nyatanya salah. Kenyataan salah. Itulah tahafutil falasifah. Hancurnya filsafat di situ. Akal tidak bisa jadi ukuran. Ini sudah tingkat tinggi ini, kalau ente akal harus pakai ini. Jadi kita tidak akan menang balapan dengan blekicot kalau berangkatnya tidak sama. Blekicot sudah terlari 1 meter. Kita mau menyusul, nggak bisa. Kalau kita menyusul 1 meter atau 1 langkah, itu di sana udah setengahnya udah jalan. Nah, kita nggak akan bisa nyusul karena kita nggak bisa mencapai 100 kalau tidak 50 dulu. Walhasil gitulah. Jadi Gus Dur sendiri jarang pakai akal. Makanya kadang terkesan karpe dewe. Tapi yang diomongkan semua terbukti. Semua ramalan Gus Dur terbukti semua. DPR kayak taman kanak-kanak, apalagi MPR kayak showroom. Betul kan, memang mobilnya jejer. Apapun yang dia katakan Gus Dur terbukti semua. Nggak ada yang meleset. Itu berarti pakai intuisi. Udah nggak pakai logika, sudah nggak pakai ilmu, sudah. Ya jelas sekali kemerosotan masyarakat itu karena tidak apa yang dilakukan tidak sesuai dengan hati sendiri. Bani Umayyah kuat, bisa kalah di Bani Abbasiyah. Bani Umayyah itu dari tahun 40 sampai 120 berkuasa. Sayyidina Husain bunuh, Sayyidina Hasan diracun, siapapun yang melawan bunuh. Sahabat Uday bunuh, banyak sahabat yang melawan Yazid bunuh. Tahun 120 kalah oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah menang, bubar juga setelah 500 tahun. Kenapa? Sudah hubbud dunya, sudah bertentangan dengan nilai-nilai tasawuf. Jadi sudah orientasinya sudah kemewahan ke dunia lah. Betul sih, mereka juga penguasa Islam, tapi sudah hilang ikhlas, hilang idealismenya, sudah hilang. Hancurlah Abbasiyah, dikalahkan oleh Genghis Khan, kemudian pindah ke menjadi raja-raja kecil, Mamalik, Saljukiyah,
Bani Bueh yang nanti akan muncul khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah hebat, tahun 1455 mengalahkan Romawi, sehingga negara Romawi, negara Ar-Rum hilang dari peta, hilang. Konstantinopel menjadi Istanbul, Bizantium hilang, pada temboknya mengelilingi kota Istanbul luar biasa, kalah di orang Islam. Muhammad Al-Fatih baru usia 22 tahun, usianya baru 22 tahun mengalahkan Romawi. Coba, yang sejak dulu Romawi zaman Rasulullah gak pernah kalah di tahun itu, namanya Muhammad Al-Fatih. Akhirnya berantakan juga ketika mereka sudah bertentangan dengan nuraninya atau keikhlasannya, sudah hilang. Hubbud dunya, perang saudara, konflik di dalam, berantakan. Begitu pula di NU barangkali ya. Kalau sudah konflik dalam sudah sulit tuh. Yayasan Sunan Ampel sekarang ini jadi dua itu bertengkar. Yayasan ngurusi kuburannya waliullah, bertengkar sampai sekarang. Saya ke pengadilan, saya pernah menjadi penengah, saya dengan Pak Nuh, dengan Gus Ali Mansur, Ali Masyuri, dengan Gus Kikin, Tubuh Ireng, baru saya dengan Ngain, gak bisa. Khofifah angkat tangan, bersanggup dengan Ngain. Waktu Wakapolda kena, saya kenal Wakapolda, namanya Selamat, Brigjen Selamat, angkat tangan. Coba sudah mengumbar hawa nafsu, rebutan kotak duit itu loh, saling punya kunci. Akhirnya kemudian dibagi, yang ini separuh ini yang separuh ini bagiannya ini. Pokoknya kalau sudah gurur, meninggalkan kejernihan niat yang baik, sudah mengikuti kepentingan, kita mengambil pelajaran, hancur. Pak Harto kuat ketika Orde Baru pertama, Orde Baru melawan Soekarno, hancur juga. Jadi segala kehidupan ini harus betul-betul dipandu oleh kalbu tadi. Akal penting, ilmu penting, logika penting, ide penting, ide besar, saya harus menang, kaya, harus. Tapi semua itu harus dikendalikan oleh basirah, dhamir, fuad. Nanti ada lagi setelah fuad, ada lagi asror dan lataif. Panjang itu nanti. Jadi apa yang saya sampaikan itu bagian kecil dari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bukan ilmu hafalan, bukan ilmu bacaan, tapi laisa bil maqal wala bil qal, bil amal, dengan amal. Sekarang ente sebenarnya belum makomnya ya, bicara sampai tajalli. Yang penting sekarang kita sukses menjadi meraih ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian punya ide, gagasan sebanyak-banyaknya. Apa saja, gagasan membangun desa, gagasan membangun pertanian, gagasan membangun apalah, peternakan, dengan ide al-quwwatul takhaylah. Nanti yang tadi yang tajalnya nantilah kalau sudah tua ya. Kalau sudah tua nanti baru tajalli, bisa tajalli. Sekarang raih dulu al-quwwatul mutakhayyilah, the power of idea. Semua pengurus MWC, pengurus ranting, pengurus cabang punya ide yang besar, gagasan besar. Saya ketua cabang harus bisa begini, gitu loh. Saya ketua MWC harus melakukan begini. Kita bangun sekolah, kita bangun rumah sakit atau klinik, atau MWC ya, klinik, sekolah, atau bangun kantor yang bagus, apa iuran atau apa, dan seterusnya. Berhasil, mudah-mudahan kita ini ala barakatillah. Amin. Wa ala maslahatil ummah. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi kemaslahatannya umat, terutama NU, umat NU terutama. Tidak sekali-kali hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi demi NU,
demi Ahlussunnah Jamaah, demi umat Islam dan demi Indonesia. Kepentingan diri pasti ada, pasti dapat. Ngajar, katakan ngajar, jangan targetnya cari gaji berapa, jangan, ngajarnya dulu, nanti gaji datang sendiri kan, insya Allah ya. Nanti datang sendiri, jangan jadi target lah. Kira-kira innamal a'malu binniyat. Nah, jadi niatnya apa? Insya Allah Allah nggak akan membiarkan kita bekerja nggak dikasih apa-apa, pasti Allah akan memperhatikan. Tapi jangan sekali-kali target terakhir saya harus gak ngajar, harus gaji sekian, gak usah gitu. Namanya campur hawa nafsu, nanti kayak apa, tergantung hidupnya kepada materi nanti. Ini soal rezeki, insya Allah kalau kita punya ilmu, kita punya ide, Allah tidak akan membiarkan orang yang beramal, orang bekerja lah, pasti ada pahalanya dan pasti ada kehidupannya lah. Paham? Sekian, terima kasih, mohon maaf. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.